Pernahkah kamu merasa lelah bukan karena tubuhmu letih, tapi karena hatimu terasa penuh, berat, dan bingung? Kita hidup di masa yang serba tidak pasti. Harga naik, pekerjaan sulit, nilai tukar jatuh, dan masa depan terasa seperti kabut, samar, tak jelas arahnya. Setiap hari, berita buruk datang bertubi-tubi. Krisis ekonomi, politik tak menentu, dan dunia seolah kehilangan arah. Di tengah hiruk-pikuk itu, banyak dari kita duduk diam di kamar, menatap langit-langit, bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku kuat seperti ini?" Saudaraku, ketahuilah bahwa rasa cemas yang kamu rasakan bukan tanda lemahnya imanmu. Itu tanda bahwa kamu masih manusia, tanda bahwa hatimu masih hidup, masih ingin berpegang, masih ingin tenang di tengah badai kehidupan. Dunia memang tidak pasti. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dunia ini memang diciptakan tidak pasti, supaya kita tidak menggantungkan hati pada dunia. Kita hanya tamu di sini. Tempat ini penuh ujian, bukan tempat untuk tenang, tapi tempat untuk belajar berserah. Banyak orang gelisah karena ingin dunia berjalan sesuai rencananya, tapi dunia tidak tunduk pada kehendak manusia. Dunia tunduk pada kehendak Allah. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan ekonomi, politik, atau harga kebutuhan hidup. Tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita menyikapi semuanya. Dan disitulah letak kedamaian. Ketenangan itu bukan dari keadaan, tapi dari keimanan. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan sejati tidak datang dari gaji besar, rumah megah, atau saldo yang cukup. Karena kalau tenang itu tergantung dunia, maka setiap kali dunia berubah, tenangmu pun ikut hilang. Tapi kalau tenangmu bersumber dari iman, maka sekalipun dunia runtuh, hatimu tetap kokoh. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi wajahnya berseri. Ada juga yang serba cukup, tapi matanya penuh gelisah. Perbedaannya bukan pada apa yang mereka miliki, tapi pada siapa yang mereka percayai. Yang satu menggantungkan diri pada Allah, yang lain pada dunia, dan dunia selalu mengecewakan siapapun yang menggenggamnya terlalu erat. Ketika hidup menjadi sulit, mungkin sekarang kamu sedang mencari pekerjaan, atau sedang berjuang membayar hutang, atau merasa gagal setelah banyak mencoba. Kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana merasakan hal yang sama. Menangis di malam hari tanpa ada yang tahu. Tersenyum di siang hari, padahal hatinya remuk. Tapi saudaraku, setiap kesulitan yang kamu alami bukanlah hukuman. Itu adalah panggilan lembut dari Allah agar kamu kembali, agar kamu ingat, agar kamu tidak lagi bergantung pada yang fana. Allah tidak ingin kamu menyerah. Allah ingin kamu berserah. Menyerah berarti berhenti berjuang. Berserah berarti tetap berjuang, tapi dengan hati yang tenang, karena tahu hasilnya ada di tangan Allah. Berserah pada Allah bukan berarti tidak memiliki kendali atas hidup sendiri, melainkan mempercayakan hasil akhir kepadanya sambil tetap berusaha semaksimal mungkin. Tawakal, kunci di tengah badai. Dalam Qiyas At-Talaq, kami temukan Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya."
Ayat ini seperti pelukan hangat di tengah malam panjang. Seolah Allah berkata, "Tenanglah, aku tahu engkau lelah. Tapi percayalah, aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik." Tawakal bukan berarti diam. Tawakal adalah terus berjalan walau jalan di depan gelap. Karena kamu percaya Allah sedang menuntun langkahmu. Melatih hati dalam ketidakpastian. Hidup ini seperti laut. Kadang tenang, kadang bergelombang. Tapi seorang pelaut sejati tidak berharap laut selalu tenang. Ia hanya belajar menjadi lebih kuat menghadapi badai. Begitu juga dengan orang beriman. Ia tidak memohon agar hidup tanpa ujian. Ia hanya memohon agar diberi hati yang sabar dan kuat saat ujian datang. Setiap kali kamu merasa takut, katakan dalam hati, "Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wahwa rabbul arsyil azim." Ucapkan itu dengan sungguh-sungguh, maka perlahan hatimu akan tenang. Karena kamu sedang memindahkan bebanmu dari pundakmu ke tangan Allah. Tanda-tanda orang yang dapat ketenangan dari Allah. 1. Ia tidak mudah panik karena tahu segalanya sudah tertulis. 2. Ia tidak iri karena yakin rizki setiap orang sudah diatur. 3. Ia tidak mengeluh berlebihan karena tahu hidup memang lajang ujian. 4. Ia mudah memaafkan karena hatinya sudah penuh dengan kasih sayang Allah. Ketenangan itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hati yang tetap damai walau masalah datang silih berganti. Seperti bunga yang tetap mekar di tengah hujan badai. Menemukan Allah di tengah kesulitan. Kadang Allah hilangkan sesuatu yang kamu cintai, bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kamu mencintainya lebih dari dunia. Dia biarkan uangmu berkurang agar kamu belajar arti cukup. Dia biarkan rencanamu gagal agar kamu sadar bahwa rencananya lebih indah. Dia biarkan kamu kehilangan orang yang kamu andalkan agar kamu sadar satu-satunya sandaran yang tak pernah pergi hanyalah Dia. Kamu tidak kehilangan arah, kamu hanya sedang diarahkan. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Kita semua hanya sedang dalam perjalanan pulang. Semua ketakutan, kekhawatiran, dan kelelahan ini akan berakhir ketika kita sampai di rumah sejati kita, surganya. Jadi jangan biarkan urusan sementara membuatmu lupa pada tujuan yang kekal. Kalau dunia membuatmu menangis, ingatlah, surga diciptakan untuk mengganti setiap air mata yang jatuh karena sabar. Saudaraku, tidak apa-apa kalau kamu lelah. Tidak apa-apa kalau kamu menangis. Tapi jangan berhenti berharap pada Allah. Hidup boleh tidak pasti, tapi kasih sayang Allah pasti. Dunia boleh goyah, tapi janji Allah tidak pernah berubah. Dan ketika kamu tidak tahu harus melangkah kemana, berlututlah, karena dalam sujud kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang menemukan tujuan. Terima kasih telah mendengarkan kisah renungan ini di channel Lentera Kehidupan. Semoga setiap kata menjadi penguat dalam perjalananmu. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan kebaikan dan cahaya harapan dari kami. Karena di Lentera Kehidupan, kami percaya setiap hati yang gelap tetap bisa kembali bersinar, asalkan ia masih mau mendekat kepada Allah. Semoga Allah tenangkan hatimu, lapangkan jalanmu, dan jadikan setiap ujianmu sebagai jalan menuju ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin.